Ya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Salam Pancasila. Menurut saya, kelihatannya Prabowo itu benar-benar tidak berdaya jika berhadapan sama Jokowi. Artinya memang beneran Prabowo takut sama Jokowi. Buktinya apa? Saat menteri-menterinya Jokowi membuat masalah, membuat gaduh, dimulai dari Bahlil waktu itu masalah gas LPG 3 kilo. Lalu Budiari ya membackingi judi online. Lalu Sakti Wahyu Trenggono dan Budi Gunadi Sadikin yang menganggap Jokowi adalah bosnya, ya itu juga terjadi. Ya, yang terakhir ini Tito Karnavian, ya membuat kegaduhan yang benar-benar mengancam kedaulatan negara. Tetapi apa yang dilakukan Prabowo? Ya, menegur aja nggak berani, memarahi apalagi, memecat seperti tidak mungkin. Ada apa ya? Betul nggak? Ya, nah, termasuk soal isu pemakzulan Gibran, Prabowo berada di garis depan bahwa Prabowo tetap menganggap Gibran adalah wakil presiden yang ideal bagi dia. Ya bicaranya seolah-olah itu hasil konstitusi gitulah. Padahal kita semua tahu Gibran itu apa kerjanya tidak kelihatan. Membantu presiden juga tidak ada. Nah, itu semua menunjukkan bahwa Prabowo ini menurut saya ya memang takut sama Jokowi. Jangan-jangan isu tentang jatah Prabowo hanya 2 tahun menjadi presiden adalah benar. Ya, kita tidak tahu isi perjanjian pribadi antara Jokowi dan Prabowo. Jangan-jangan juga ada surat perjanjiannya. Jika benar Prabowo harus menerima jatah presiden selama 2 tahun saja dan dilanjutkan oleh Gibran, bagaimana pendapat kalian? Kalau saya jelas menolak, saya akan terus suarakan untuk penolakan itu. Bagaimana sikap kalian? Silahkan komentar. Itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar di sini kita membahas kembali gimana tentang Prabowo putuskan kembalikan 4 pulau ke Aceh. Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memutuskan 4 pulau yang jadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara untuk menjadi wilayah administrasi Provinsi Aceh. Telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah adalah masuk wilayah administratif Provinsi Aceh. Itulah kata Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Kompleks Istana Kepresidenan ya saudara-saudara, Selasa 17 Juni 2025. Nah, lalu Prasetyo juga mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan dari Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri dan dokumen data-data pendukung. Dia mengatakan Presiden Prabowo pun memutuskan hal tersebut berdasarkan laporan dan dokumen data pendukung tersebut, saudara-saudara. Kami mewakili pemerintah berharap putusan ini menjadi jalan keluar baik bagi kita semua. Pemerintah Aceh, Sumut, ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhir semua dinamika di masyarakat. Sebelumnya itu kan saudara-saudara, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan keputusan Kemendagri terkait kode wilayah administrasi yang mencantumkan keempat pulau tersebut dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Dan 4 pulau ini masuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh dan juga Aceh ya, maksudnya keputusan dari Tito itu pun mendapat penentangan keras dari segenap elemen di Aceh. Itu dari mulai pemerintah provinsi, legislatif hingga masyarakat. Iya. Baik, sampai di situ dulu saudara-saudara pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo putuskan kembalikan 4 pulau ke Aceh. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih, jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.